bisa jalan-jalan sama temen. Terus di rumah sendirian aja lagi. Sedih banget ya. Shalom Kak Jonathan. Iya shalom Kak Elis. Loh, kok jawab shalomnya lemes banget Kak? Iya nih Kak, lagi sedih soalnya gak bisa jalan-jalan, terus di rumah aja, sendirian. Oh, itu. Jangan sedih dong Kak. Kakak tuh, walaupun kakak nih gak bisa pergi sama temen-temen kakak, sama sahabat-sahabat kakak, tapi kakak jangan lupa kalau kakak, kita semua nih, termasuk aku, termasuk kakak, semuanya kalau kita tuh punya sahabat yang selalu nemenin kita. Siapa sih Kak Elis? Masa kakak nggak tahu? Lupa deh pasti nih, aku ingetin ya, sahabat yang selalu nemenin kita namanya Tuhan Yesus. Oh iya bener banget tuh Kak Elis, Tuhan Yesus selalu nemenin kita semua. Nah berarti nggak boleh sedih lagi dong. Oke Kak Elis. Oke, kalau gitu kita sapa adik-adik dulu yang di rumah ya. Oke. Shalom adik-adik. Nah adik-adik yang di rumah juga nggak boleh sedih ya. Walaupun belum bisa sekolah ketemu sama teman-temannya, gak boleh sedih karena kita punya sahabat yang selalu nemenin kita. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Nah sekarang yuk sebelum memulai ibadah, kakak mau ajak kita semua berdoa. Kasih sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan beribadah lagi Tuhan, kami boleh Tuhan hari ini Tuhan bersama-sama Tuhan memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Engkau pimpin Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan. Biar hadirat-Mu Tuhan boleh memenuhi setiap kami Tuhan. Boleh biarlah Tuhan Kau menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya sekarang kakak undang bangkit berdiri. Kita mau menari buat Tuhan ya. Tepuk tangan. Aku punya sahabat, Yesus namanya. Dia sahabat terbaik yang mengasihi aku. Aku punya sahabat, Yesus namanya. Selalu menemaniku setiap waktu. Di saat senang, di saat sedih, Dia selalu di sisiku. Dia
sayang Yesusku. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Oke, yuk adik-adik kita duduk kembali. Yuk adik-adik kita fokus sama Tuhan, tutup matanya. Bila hari ini kita memuji menyembah Tuhan. Bila kita persiapkan hati yang terbaik buat Tuhan. Kita mau bilang terima kasih sama Tuhan buat kebaikan Tuhan pada hidup kami. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari adik-adik kita ulang lagu ini dari awal. Karena kasih Tuhan nyata buat setiap hidup kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
ajaib, nama yang hebat. Katakan Tuhan Yesus ajaib. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Katakan kau setia. Kau setia. Kami berterima kasih Tuhan, sebab Engkau baik, kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Panggil namanya bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Tepuk tangan, sorak-sorai buat Tuhan. Katakan Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Shalom adik-adik. Yuk sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Duduknya yang rapi ya, lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami tadi boleh memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Tuhan, sekarang kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kami ya dengan Roh Kudus-Mu, biar kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berikan kami telinga seperti seorang murid ya Tuhan, yang mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita baca ayat hafalan kita ya. Kalau bisa nih adik-adik catat ayat hafalannya, karena hari Jumat dan Sabtu nanti kita akan mengadakan kuis.
Yuk sama-sama ya bacanya. Mazmur 25 ayat 12 sampai dengan 15. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Pintar! Nah adik-adik, kakak mau kenalin adik-adik satu orang raja nih. Siapa yang mau kenalan nama rajanya? Raja ini takut akan Tuhan loh. Takut akan Tuhan apa sih? Kalau menurut kakak, berarti itu kita menghormati Tuhan, terus kita melakukan semua perintah Tuhan. Dia juga percaya sama Tuhan Yesus. Dia menaruh harapannya, menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Siapa yang di sini juga mau jadi anak yang takut akan Tuhan? Kakak juga mau. Nah, nama raja ini adalah Raja Yosafat. Siapa namanya? Yosafat. Raja Yosafat ini dia sangat-sangat percaya kepada Tuhan. Bahkan ia belajar untuk bersyukur atas semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya, atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bersyukur itu mudah ya kalau kita lagi dalam keadaan yang baik. Tapi kalau dalam keadaan yang tidak baik, apakah bersyukur tetap mudah? Ini nih yang dihadapi oleh Raja Yosafat ketika dia mendapat kabar tidak baik di kerajaannya. Nah adik-adik, jadi tuh ada suatu laskar yang besar yang hendak menyerang Raja Yosafat. Laskar ini terdiri dari 3, yaitu Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang Meyonim. Mereka hendak menyerang raja. Wah, raja ketika mendengar kabar itu menjadi ketakutan. Lalu raja segera mencari Tuhan ketika dia sedang takut. Dia meminta petunjuk Tuhan. Dia menyuruh untuk seluruh Yehuda berpuasa dan berdoa. Akhirnya dia dan semua orang berkumpul di rumah Tuhan. Biasanya kalau berkumpul di rumah Tuhan, ketika sedang bersuka cita, merayakan hari Tuhan, dan lainnya. Tapi apakah mereka saat ini bisa tetap bersyukur di rumah Tuhan? Karena ada suatu laskar yang besar, tadi loh kabar tidak baik, yang mau menyerang mereka. Wah. Tapi adik-adik, Raja Yosafat tetap percaya sama Tuhan, sehingga seluruh Yehuda mengikuti Raja Yosafat, yaitu percaya kepada Tuhan. Raja Yosafat berdoa dan memuji Tuhan. Ia menyuruh orang-orang untuk juga berdoa dan berpuasa. Nah, tiba-tiba ya adik-adik, ketika mereka sedang berdoa, tiba-tiba roh Tuhan turun atas Nabi Yahaziel dan berkata seperti ini, "Janganlah takut dan gentar atas pasukan yang besar itu, karena laskar yang besar itu, karena bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Majulah besok menghadapi mereka, tapi tetap tinggallah diam, karena Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu, Tuhan akan menyertai kamu." Seperti itu pesan Tuhan. Nah, adik-adik, ketika raja mendengarnya, raja menjadi terpesona. Bahkan seluruh rakyat juga memuji Tuhan. Raja menyanyikan puji-pujian dan menyuruh Bani Lewi untuk memuji Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wah, mereka sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Keesokan harinya mereka mulai maju menghadapi musuh. Tapi raja memilih orang-orang untuk menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan dengan pakaian yang kudus. Nah, raja menghadapi musuhnya dengan percaya kepada Tuhan, bukan dengan pedang, tapi karena percaya kepada Tuhan. Ketika lagu-lagu pujian dinaikkan kepada Tuhan, Tuhan menghadang musuhnya Raja Yosafat. Tuhan membuat musuh Raja Yosafat berperang satu sama lain, sehingga ketika Raja Yosafat sampai ke tempat musuh, terlihat bahwa tidak ada musuh mereka yang selamat. Jadi Tuhan telah berperang ganti Raja Yosafat. Wah,
Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya ya kepada Raja Yosafat. Raja Yosafat sangat bersyukur dan menamai lembah itu adalah lembah pujian. Lembah yang tadinya ia harusnya berperang. Nah, adik-adik, akhirnya raja mengambil barang-barang berharga musuh selama 3 hari. Adik-adik, kita harus kayak Raja Yosafat ya. Percaya sama Tuhan, takut akan Tuhan, dan belajar untuk mempercayai Tuhan 100%. Oke? Karena semua yang terjadi dalam hidup kita adalah sesuai dengan rencana Tuhan. Percayalah, semua rencana Tuhan pasti baik. Tidak ada yang tidak baik buat kamu, buat kakak, buat papi mami, buat semua orang. Karena kasih Tuhan sangat besar buat kita. Kasih Tuhan yang telah dinyatakan karena Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus ke dunia, untuk disalib dan menebus dosa kita semua, sehingga kita semua boleh diselamatkan. Nah adik-adik, yuk sekarang mulai belajar untuk percaya sama Tuhan ya. Kalau kalian lagi ragu-ragu, kalian lagi bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan hidup aku seperti ini? Kenapa ya Tuhan hal ini terjadi? Coba berdoa sama Tuhan dan percaya sama Tuhan. Seperti Raja Yosafat, ia mempercayai seluruh hidupnya, bahkan seluruh Yehuda, ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus lalu memberikan kemenangan kan? Sama, pasti Tuhan juga akan memberikan kemenangan kepada kita semua. Amin. Yuk lipat tangannya, sungguh-sungguh ya. Yang mau belajar percaya sama Tuhan Yesus 100%, tutup matanya, buka hatinya, oke? Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, yaitu tentang Raja Yosafat yang sedang ketakutan menghadapi musuh yang besar. Tapi ia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Ia percaya kalau Tuhan yang akan menyelamatkan hidupnya dan seluruh Yehuda. Dan di akhir ya Tuhan, kami tahu kalau Tuhan Yesus telah memberikan kemenangan dan berperang menggantikan Raja Yosafat. Begitu juga dengan kami ya Tuhan. Tuhan yang berperang ganti kami, Tuhan yang menyelamatkan kami, Tuhan yang memberikan kemenangan kepada setiap kami. Tuhan Yesus, kami mau punya hati seperti itu Tuhan. Hati yang percaya sama Tuhan Yesus 100%. Bentuk hati kami ya Tuhan. Walaupun kami masih kecil, masih muda, tapi kami percaya, kami bisa percaya sama Tuhan. Kami percaya hidup kami indah di dalam tangan-Mu. Kami percaya ya Tuhan Yesus menyertai setiap kami, menyertai keluarga kami, menyertai hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mulai saat ini kami mau belajar percaya sama Engkau Tuhan Yesus. Jadikan kami semua anak-anak yang takut akan Tuhan, yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, yang melakukan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ya Allah Roh Kudus, bimbing kami ya, sertai hidup kami, biar kami boleh melakukan semua yang Tuhan sukai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, jangan lupa ya, kita habis ini mau baca Mazmur 91. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, mari kita memperkatakan Mazmur 91. Yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dia akan membebaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menduduki engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat aku terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang gabah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada
kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang bercerita tentang seorang raja yang takut akan Tuhan dan dia percaya kepada setiap rencana-rencananya, yaitu Raja Yosafat. Nah, sekarang adik-adik, yuk kita siapkan hati kita mau berdoa. Semuanya jangan ada yang mundur dulu ya, kita mau sungguh-sungguh berdoa, mau siapkan hati kita. Ya Rabba syukara dia rada ya Rabba syukara dia rada. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami percaya dan kami bersyukur Tuhan sudah sampaikan firman-Mu kepada kami supaya kami lebih takut akan Tuhan lagi ada atas hidup kami. Dan kami percaya pada setiap rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya kami bisa menjadi pemenang Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan, biar ada damai dan sejahtera atas bangsa kami Tuhan. Bapa berkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kau berikan keamanan Tuhan, kesejahteraan bagi negeri kami. Dan juga pada saat ini Tuhan, biar COVID ini boleh berlalu ya Tuhan, dan biar vaksinnya boleh didistribusikan dengan baik kepada semua orang yang ada di atas bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Boleh pemulihan terjadi Tuhan, kesembuhan terjadi, pemulihan ekonomi terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati pemerintahannya, jadikan orang-orang yang takut akan Tuhan untuk memerintah bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa saat ini Tuhan buat gembala kami Tuhan, Pak Niko dan gembala dan wakil beserta keluarga besar mereka, Pak Samuel dan wakil beserta keluarga besar mereka, Pak Herlambang dan wakil beserta keluarga besar. Tuhan berkati semuanya, biar roh takut akan Tuhan juga turun atas mereka, dan mereka boleh memimpin gereja ini terus Tuhan dalam roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga-keluarga Tuhan, termasuk keluarga kami. Kiranya Kau memberkati keluarga kami, Kau angkat keluarga kami Tuhan, supaya keluarga kami diberkati Tuhan, keluarga kami dipulihkan oleh Tuhan, keluarga kami disatukan lagi oleh Tuhan Yesus. Dan kiranya ada damai sejahtera atas keluarga kami, ada kasih Tuhan turun atas keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa agar sekolah kami juga Tuhan boleh Tuhan berkati, supaya kami juga boleh segera bersekolah kembali. Walaupun kami masih sekolah online di rumah, Tuhan berikan kepintaran bagi kami semua teman-teman yang ada di rumah Tuhan. Tuhan berkati dengan kecerdasan, dengan kerajinan Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati juga guru-guru kami semuanya Tuhan, teman-teman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.